Berarti bapak-bapak ini masih kuat ya, semangat ya. Tapi ibu kayak tadi ngangguk-ngangguk gitu. Saya pikir dia ngangguk ngantuk apa ngangguk mau cepat-cepat lah gitu ya kan. Ngangguk ngantuk apa tadi ibu? Enggak. Oh iya, baik, luar biasa, luar biasa. Ibu-ibu jangan dilawan, bahaya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajam munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Amin. Ibu-ibu nih kenapa ngantuk ya Bu ya? Ibu nak mati dah. Amin. Kita itu nak mati dalam keadaan Islam itu berat. Yang jelas sudah dapat kabar ya. Kita kirimkan ada 2 orang yang meninggal di kampung ini 1. Kemudian tadi dapat informasi dari Pak Lurah di mana Kecamatan Bulang, Galang, ya, kasih pemerintahan meninggal dunia. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah. Suma alaihi ruh jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembukaannya agak panjang ya. Sebab kalau saya pendek sama aja saya dengan Pak Lurah. Sama dengan Ketua BAB. Jadi beda-beda sedikit aja lah. Jangan nampak sangat kan kita. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Amir kita, Amiril Mukminin di Kelurahan Tiban Lama, yaitu Pak Lurah, Pak Tony. Ya, saya kalau dengar Pak Lurah ini capek juga dulu kita ketika diamanahkan dari pemerintah. Maka Allah sudah menentukan dan saya pun sudah terlalu penat ya. Jadi ya selesailah sudah. Hari ini pindah di kantor camat dan doakan semoga kami tetap sehat selalu. Amin. Tentunya Al-Mukarram wabil khusus Ketua Masjid Nurul Iman beserta segenap tahmir masjid, Pak Ketua PHBI Pak Baharudin, kemudian Ketua masjidnya lupa Pak Ahlus ya, Pak Aplus, luar biasa nama bapak ini ya. Saya teringat bolos-bolos. Dulu kalau sekolah saya gak bolos-bolos. Jadi dengan aplus-aplus mendekati itu. Jemaah tentunya teristimewa, Pak Imam kita yang akan membimbing kita masuk surga nanti. Amin.
Jadi imam itu berat, ya, dia bertanggung jawab terhadap jemaah. Ya, dia senantiasa menjaga akhlaknya, sikapnya berat. Makanya di Singapura tak usahkan imam, ketua masjid aja digaji $2.000. Pengurus masjid itu Pak Lurah, noja masjid yang tukang bersih-bersihkan itu 1.500. Pengurus masjid digaji oleh Majelis Ulama Singapura. Kalau kita hilang duit sikit, enggak satu kampung ribut. Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anak kami, wabil khusus yang baca Quran tadi, semoga dengan pembaca Al-Quran mengundang keberkahan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Lebih-lebih selawat. Ya, salah satu kata Nabi, orang yang loke adalah orang tak pernah mau selawat ke atas Nabi besar Muhammad. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kita cakap selawat, tak mau dijawab. Selawat Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa lemah gitu? Nabi Muhammad. Orang yang berselawat satu kali selawat, apabila ada musibah mau datang, Allah campakkan jauh-jauh. Itu selawat. Amalkan, apalagi hari Jumat, perbanyakkan selawat. Saya kasih contoh bukan berlebihan. Saya ini demam, Pak, nggak bisa, udah selimut. Ini aja baju, nih baju 2 lapis nih, jubah, celana 2 lapis. Dingin tak kuat, ya. Tapi jangan pula dimatikan pula kipas angin. Nyumpah ibu-ibu mentang-mentang dia ustad kan, jangan. Tapi karena semangat hijriah, semangat 1 Muharram, saya bilang istri saya, ibu mau ikut tak? Tak mau, sudah. Ibu masuk surga tak? Tak mau, ya sudah, tak usah masuk surga. Biar saja masuk surga. Jangan gitulah Pak. Ya, ibu memang gitu dia, bumi ya. Kalau kita ini abi, ya terserahlah. Ayah, apalagi? Ayah, papi. I love my papi. Daddy, Daddy ini yang jarang dengar nih, yang pakai itu Singapura. Saya dah pernah bilang, mohon maaf nih, lidah belacan. I love my daddy. Belacan tuh Pak, belacan. Terasi. Ya, mentang-mentang baru balik dari Singapura kan. Cakap orang putih pula dia. Bapak Ibu semua kita yang berbahagia, tentu tidak ada ucapan yang lebih baik pertemuan kita pada hari ini kecuali kita tanamkan rasa syukur yang sangat dalam. Hari ini bukan tak ada keluarga kita, saudara, anak, istri kita, jiran, tetangga, kaum kerabat kita yang berbaring di rumah sakit. Ada. Kita doakan mudah-mudahan cepat. Ternyata pernah ada kejadian, harapan antar ke rumah sakit, sakit tak seberapa. Begitu diantar, kata dokter nggak bisa pulang. Harapan kita 3 hari. Harus pulang. Tapi begitu masuknya hari yang kedua, harus diantarkan ke Malaysia. Dapat dibayangkan tuh. Uang ringgit, uang dolar dapat dibayangkan. Konon kabarnya ratusan ribuan dolar sudah habis. Pergi ke Bandung lagi. Ini kan orang dari pulau, itu dia kan smokel, tahu smokel? Nyeludup rokok, kaya dia punya speedboat 4, 5, 6, 7 speedboat yang larinya cukup kencang. Tapi Allah berkehendak lain, Allah kasih dia sakit. Padahal orangnya baik, orang baik, Allah kasih sakit. Itu apa namanya? Kalau orang tak baik sakit namanya persekot, balak. Ini orang baik. Dia kalau saya datang ke rumahnya tuh kasih makan ikan segar, ya kasih duit. Dulu saya pernah sebelum jadi pegawai UPT air bersih zamannya Pak Gintu Yono. Ya banyak nih yang saya lalui. Kemudian Singapura kerja. Ya itulah tuntutan hidup. Ya, sama dengan hal anak saya hari ini, sarjana dia komlut dia. Tapi 2 tahun dia nganggur. Saya tidak bisa marah. Anak saya minta, Pak, Bapak ini kan orangnya apalah gitu kan. Kok saya anak Bapak tak bisa kerja? Nah, kalau tempat kamu melamar kerja mau dia, kalau Allah tak mau, tak jadi. Sama Pak Lurah ini, kalau
Pak Rudi mau jadi camat nih. Iya, tahun depan jadi camat. Ini dia, amin. Ini tidak diam aja. Aku nak balik lah, Bu. Boleh balik saya? Jadi camat. Jadi kalau orang berdoa cepat diaminkan. Yang tidak amin adalah bapak-bapak dan saudara yang sehat dan kuat, tambah lagi. Apa yang tambah? Diamin juga dia. Kena marah nanti. Jangan ikut saya. Saya itu resmi. Ya, 2, dosa. Kalau tidak yang bisa tidak usah, hancur rumah tangga. Ya. Saya itu perumpamaan antara Siti Hajar dan Siti apa? Istri Nabi Ibrahim? Sarah. Siti Hajar dengan Siti Sarah. Ya. Alhamdulillah kemarin dia pergi ke mall berdua. Ibu nampak nada-nada ini tak bagus cerita ini. Ini besok jangan undang lagi Ustaz nih, cerita poligami pula. Tapi itulah ketentuan. Bermulai cerita itu dikarenakan suaminya meninggal, ada wasiat. Kalau nanti saya sudah tak ada lagi, jumpa di belakang padang nama Pak Amir Kasim. Itu semacam abang saya juga. Supaya lah hidup nanti. Ya, jadikan dia imam. Setahun saya mempertimbangkan. Akhirnya saya harus lamar dia. Ya kan? Ya, ini saya cerita di dinas BPN, di BPN ada yang nak belajar. Bayarnya mahal. Bapak jangan ikut-ikut pula ya. Bayang pula. Ibu-ibu tak suka yang gitu. Karena sangat berdampak pada anak-anak kita. Karena tidak semuanya seperti Siti Hajar dan Siti Sarah. Ya. Saya alhamdulillah mengarah seperti itu. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kira-kira umur saya udah berapa, Bapak Ibu? Anak-anak, berapa umur? 45 nih. 57. Besok tahun depan 58. Udah mau pensiun. Harus sadar diri ya. Jangan macam orang bilang tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya, tak bagus. Kemudian saya harus jawab nih pantun ya. Buah manggis, buah kedondong. Ya, walaupun hitam dipandang manis, tak nyambung. Hitam-hitam kecapi, tapi sungguh hitam banyak yang antri. Pede Pak, kita harus pede ya. Saya kalau tak paksakan, sejarah akan mencatat apa ini Ustadz. Ya, satu hal itu. Ustadz ini enggak semua dia cakap, tapi dia buat. Belum tentu, banyak kelemahan dan kekurangan. Macam tadi saya ke belakang, Ustadz ini banyak cakap sedekah, tapi dia tidak pernah sedekah. Maka saya takut itu dihantam pada diri saya. Mudah-mudahan saya tidak cerita tentang sedekah. Karena kalau Ustadz sudah cerita sedekah, ada kejadian-kejadian yang janggal pada Ustadz kemarin dipiralkan. Ini berbahaya. Jadi manusia itu bukan karena ustadznya. Nabi itu tidak terlalu pandai-pandai pidato, tapi akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ibu bapak yang berbahagia, kalau kita bicara 1 Muharram, ini 1 Muharram sejarah mencatat berapa 14 abad yang lalu, semua nabi dalam 1 bulan yang sama itu banyak kejadian-kejadian pada nabi. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu diusir dari surga pada bulan Muharram. Bulan Muharram Pak Ketua. Karena apa Nabi Adam diusir dari surga? Dipindahkan dari surga karena Nabi Adam tidak melanggar perintah Allah. Nabi Adam melanggar perintah Allah. Adam, kau makan seenak-enaknya lah di sini, terserah. Di sini lengkap dengan tempat-tempat yang indah, makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang lezat, silakan. Tapi satu, kau jangan makan buah kuldi. Sepi Nabi Adam sendiri. Maka Allah keluarkan dari tulang rusuk sebelah mana, Bu? Hawa.
Hawa tulang rusuk sebelah mana dikeluarkan? Hah? 100, bagus. Tapi tak ada duitnya. Lupa tadi saya. Jadi Nabi Adam alaihi salam itu tidak terpengaruh dengan bisikan syaitan. Tak mau dia tetap kuat, mantap imannya, enggak mudah dipengaruhi oleh syaitan laknatullah. Tapi ada Hawa di situ. Itulah perempuan. Kalau kita minta, kalau pegawai negeri minta jabatan dengan bosnya ya, suaminya. Kalau dia tidak kasih, kalau istrinya yang mau kasih, jadi. Gitulah hebatnya perempuan itu. Iya, anak saya itu, dengan saya jangan coba-coba kau jajan terlalu banyak nak. Ya, tapi begitu dengan istri saya, tak apa-apalah pak. Anak kita jalan malam, keluar malam, yang perempuan anak gadis tak pakai tak tutup aurat. Saya marah. Kata sang istri, tak apa-apalah budak kan dah besar. Nah, dah besar. Sekali balik malam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan batuk-batuk. Ya, muntah-muntah. Kan? Masuk angin. Ini persoalan. Jadi kalau perempuan yang keluar rumah, anak gadismu keluar rumah, istrimu yang keluar rumah, saya kok nunjuk-nunjuk ibu-ibu pula. Balik inilah. Kalau istrimu yang keluar rumah, anak gadismu keluar rumah, sehelai rambut nampak oleh banyak orang, maka sejak itulah, sepanjang itulah dosa. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sementara istri tak bertanggung jawab. Bapak nak buat maksiat, tapi saya tidak suruh. Misal buat maksiat di Nagoya, buat maksiat di mana-mana, ibu tenang-tenang aja. Taunya balik, Pak, ada. Apa yang ada? Nih. Alhamdulillah nih, ada 1 juta. 1 juta aja. Sudah dari pagi malam cuma 1 juta. Inilah namanya kupur nikmat. Pengisi neraka yang terbanyak itu adalah kaum perempuan, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu sini baik-baik. Patuh dengan suami dia. Ibu solehah masuk surga dia nih. Tuh, wajah-wajah orang masuk surga semua tuh. Itu dia. Iya. Jadi perempuan itu adalah paling enak jadi perempuan. Ya, yang penting dia jaga mulut, dia jaga harta suaminya, dia keluar rumah dia izin saja, maka perempuan itu tempatnya di surga. Mudah dia masuk surga perempuan itu. Ya, tapi sebaliknya juga perempuan akan susah karena dia tidak pandai jaga mulutnya. Kemarin ada sebelah teman tetangga beli mobil. Iya ya, baru pindah ke Batam. Kok ada mobil ya? Orang pulau bisa enggak? Iya. Iya. Sombong pula tuh. Enggak, tak sombong, saya udah tawar, naiklah mobil. Iya. Anak saya tadi hantar kan, dah saya tak maulah kalau gitu. Antar aja nak, kalau nanti balik bisa pengurus masjid aja ya. Enggak, saya bawa motor karena saya sakit, ya enggak lah. Ya minta tolong antar anak. Jadi apa maksud dari 1 Muharram ini? Harus ada perubahan, ya. Karena Nabi Adam alaihi salam itu disursir ke surga, ya, dari surga. Kita ini belum pernah ke surga. Nak masuk surga macam mana tuh? Nabi Adam sudah tinggal di surga. Nabi Adam sudah tinggal di surga. Disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dia. Istighfar konon kabarnya dalam beberapa kitab itu Pak Lurah, 40 hari dia sujud itu minta ampun kepada Allah. Apa istighfar Nabi Adam? Kenapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ayo Bu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun dia sujud. Dosanya cuma 1 kali aja. Dosanya cuma 1 gara-gara makan buah kuldi. Kita ini dah berapa banyak dosa? Bisa tak ya masuk surga Allah ya?
Bisa, ibu-ibu yang penting tadi. Dan jangan melawan kata suami. Sebaliknya, apabila kau melawan kata, kau tidak akan cium bau surga. Karena kata Nabi, apabila ada, kalau Allah perintahkan manusia menyembah manusia, maka istri harus sembah dengan suaminya. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Tetapi juga doa yang paling dikabulkan, paling cepat dikabulkan adalah doa seorang ibu. Saya baru-baru ini, ya anak saya masuk tes di Pertamina itu. Saya risau. Saya coba telepon aja, udah. Tahu-tahu belum juga. Istri saya bangun tengah malam. Ya Allah, nggak berdaya lagi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Intan, anak semata wayang, anak saya laki-laki satu-satu, ya Allah. Ya Allah, mengeluh dia, ya Allah. Takut dia tidak lulus tes tadi. Begitu diangkat tangan. Saya belum. Saya lewat berapa jam kemudian, itu belum direspon. Begitu istri saya sholat malam, subuh hari sudah dapat kabar, anak saya dinyatakan lulus. Jangan main-main dengan ibu nih. Jangan coba-coba main. Iya. Jangan coba marah-marah dia. Baik, doa dia sekali langsung habis kita. Terpontang panting kita. Jangan Bu ya, jangan doa. Jangan doa. Ini adalah orang hebat ya. Jangan ya. Jadi kita doa baik-baik, ya Allah. Maka istri yang soleha ketika suami berangkat kerja, duha main Pak. Bermain dengan duha. Ada tuh yang mau nikah lagi, tak apa-apa cakap kayak ini ya. Tak apa-apa. Tak apa-apa ya, kan contoh. Mau nikah lagi, ya dia sudah berangkat ke bandara mau ke Bandung. Jadi istrinya begitu sholat duha, mau naik tangga pesawat tak jadi, patah balik dia. Nah, luar biasa Pak. Jangan coba main-main dengan istri. Hebat ini perempuan ini. Ada makna tuh, muji-muji. Daripada tadi aku cerita awal masalah poligami, dia marah-marah dia, kita angkat dia lagi. Ya, kita kasih can dengan dia lagi, ya kan? Bapak Ibu yang berbahagia. Terus Nabi apa lagi? Nabi apa lagi ada yang ingat? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu Nabi suka marah, tak sabar. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana umatku ini? Umatku tak mau berakidah kepada, tak mau menyembahmu. Dia pun sampaikan, kalau kau tidak mau menyembah Allah, kau tak berakidah kepada Allah, maka aku akan doakan akan terjadi tsunami. Maka kemudian Nabi Yunus itu pindah dari situ. Ini kan cerita pindah masalahnya. Pindah. Ya, dari kota itu naiklah kapal, dia pergi berlayar di lautan sana, nyebrang dia. Kemudian disampai di kapal mogok. Usut punya usut Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus tak mengakui. Dia otak-atik, diundi, ternyata Nabi Yunus juga. Akhirnya Nabi Yunus dicampakkan ke laut oleh orang-orang yang degil. Kafir-kafir itu campak ke laut. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan apa? Bukan paus, kan nun kalau sekarang ya paus. Ya, ditelan masuk sini. Coba itu 3 kegelapan. Gelap di malam hari, gelap di dasar laut, gelap apa? Gelap di dalam perut ikan. Tapi kehendak Allah, berdoa Nabi Yunus itu di dalam perut ikan nun. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Bu, sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Doa ini diamalkan lepas solat. Insya Allah kalau ada masalah, selesai terjawab masalah. Orang saya nak kuliah S2, uang saya itu ditipu. Bodoh-bodoh juga saya ini kalau pegang uang. Ya, pegang ATM itu bodoh, disedot itu apa tuh namanya tuh. Yang jual-jual barang itu di mall, di Mega Mall saya ingat itu. Nggak ada duit, besok saya harus berangkat ke Surabaya. Tapi saya teringat itu doa saya amalkan, insya Allah. Setiap serba solat saya amalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahu-tahu ada telepon, kata orang Singapura, saya sempat bikin
bikin makalahnya, telepon. Sama-sama Ustadz Windu Wijaya. Ustadz Windu Wijaya pernah ceramah di sini, saya pernah ikut dulu berapa tahun yang lalu. Saya pernah Pak, ini yang ketiga kali nih. Tapi yang kali pertama saya tidak ceramah, mendampingi Ustadz Windu Wijaya. Pernah nih ceramah di sini berapa puluh tahun. Saya masih remaja lah, masih ganteng-gantengnya dulu. Gigi saya masih lengkap. Sekarang udah agak tua, ya karena gigi sudah patah 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Yunus alaihissalam berdoa itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, dicampaklah di tepi pantai. Nah, itu. Kemudian Nabi apa lagi? Nabi Nuh. Ingat Nabi Nuh? Banjir yang air laut tumpah ke darat. Ya. Sebelum itu Allah perintahkan, Nuh, bangun perahu. Macam mana nak bangun perahu? Tak bisa. Dari apa? Dari kayu. Kayunya tak ada. Tanam. Prosesnya panjang. Begitu siap itu perahu, singkat cerita siap perahu. Orang ini memang kalau sudah tidak suka macam-macam cara dia lakukan kita Pak. Macam-macam cara. Saya ini pengalaman ini jadi apa yang diamanahkan Pak Rudi, macam dipitnah, dimacam. Tapi kalau Allah berkehendak, maka tak 1000 tak 1.000.000 orang yang coba-coba akan menggoyangkan kita. Allah yang maha segala-galanya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setiap hari karena dengkinya masyarakatnya dimasukkan dalam perahu itu, hari-hari orang buang najis. Ya, 1, 2, 3, penuh perahu itu dengan najis. Ya, dua tongkong balik. Ya, udah selesai balik. Sampai ketika ada orang-orang kampung sakit, pergilah dia, pergi ke perahu itu. Begitu dia ambil itu kotoran, ya sakitnya hilang, sakit stroke, sakit apa semua, jantung hilang lantaran menginjak kotoran atau najis itu. Begitulah Allah mau jadikan. Terus Nabi apa lagi? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim, orang-orang apa kafir, Huza, patung-patung itu, ada patung yang terbesar. Nabi Ibrahim ambil kapak, dipotong-potong dia. Tinggal satu patung, yang satu kapaknya digantung. Ditanya oleh orang-orang kafir itu, kaum Lut itu, ditanya, siapa yang ini? Siapa yang potong-potong ini patung Tuhan kami ini? Ya tanya aja. Gila kau, Nabi Nuh. Gila, Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Kan lupa kan? Itu kalau risiko orang dah sakit itu, jangan sakit otak aja kan. Dia bilang, udah, kau bilang aku gila, coba tanya itu dengan patung yang besar. Mana bisa saya tanya, berarti kau lebih gila lagi. Iya kan? Jadi itulah cerita kisah. Kalau Nabi Nuh itu Kan'an tak mau ikut ayahnya. Siapa lagi yang tak mau ikut Nabi Nuh selain anaknya? Istrinya siapa? Fatimah, Khadijah. Siapa yang tahu? Jadi istrinya pun tidak ikut. Sudah naik kapal semua, dia tanya mana Kan'an. Tapi Allah bilang ini hidayah. Ya, yang berikan hidayah Allah, bukan ayahnya. 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, tapi hasilnya cuma dapat 80. 950 tahun umurnya itu berdakwah cuma dapat 80 orang. Kalau saya tak mau lagi berdakwah. Satu hari satu santri masuk sekolah. Tak mau. Baik Bapak Ibu sekalian, kita maknai bahwa itu bulan Muharram. Sekarang adalah hijrah tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam ini adalah sesuai dengan judul adalah ukhuwah, membangun ukhuwah. Nabi Muhammad SAW itu adalah apa itu hijrah? Hijrah, siapa tahu hijrah, definisi hijrah? Hijrah itu adalah pindah, lari cepat, ambil kebijakan cepat. Bagaimana
dia harus pindah untuk mengamankan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah penuh onak dan duri, tidak mulus. Pindah dari Mekah ke Madinah, itulah dihitung mulai tahun baru Islam itu dimulai 1 Muharram. Itu kalender. Ada turunnya ayat, dimulai turunnya Al-Quran dimulai 1 Muharram. Tapi itu setelah disepakati, ternyata 1 Muharram itu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Batu-batu terjelhau, panas terik, ya, banyak musuh kiri kanan akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Umar ibnu Khattab. Ini Pak, orang kalau berkawan gini, bersahabat. Umar ibnu Khattab bikin pengumuman, wahai kafir-kafir Quraisy, kalau ingin terpisah antara kepala dengan badan, silakan cegat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Umar ibnu Khattab. Siapa yang berani lawan Umar ibnu Khattab? Onta aja terduduk Pak, kau dengar suara Umar ibnu Khattab. Saking kuatnya membela Rasulullah, tertulis di surga itu nama Umar ibnu Khattab. Orangnya masih di bumi, orangnya masih hidup, tapi di surga Rasul melihat ada nama pintu surga itu Umar ibnu Khattab. Itu sebab kita harus lahirkan anak ini. Kalau dianalogkan dengan sekarang ini Pak Lurah, memang harus dilahirkan anak kita, ya, anak yang soleh dan soleha. Kau kalau jadi polisi, kau harus lahirkan polisi-polisi yang beriman kepada Allah. Kau jadi tentara-tentara yang beriman kepada Allah. Kau jadi pejabat-pejabat yang beriman kepada Allah. Ini contoh. Apa tidak semuanya itu lurah hari-hari gini bisa datang ke masjid kumpul-kumpul. Ini karena hidayah, karena ada keinginan pengabdian. Lurah itu hampir tidak kena kepentingan apa-apa dengan camat, betul lah Pak? Semuanya pengabdian, ya. Apalagi sebentar lagi ya, 2024. Ya tak ada salahnya Pak, kita dukung orang baik. Dulu nggak ada perubahan, nggak pindah-pindah, nggak hijrah. Begitu Haji Muhammad Rudi jadi wali kota, lihatlah itu terbangun. Guru-guru ngaji dibantu, sudah keluar insentifnya. Saya sudah keluar. Ibu-ibu guru ngaji sudah keluar insentifnya? Sudah? Kau tak jawab? Sudah? Sudah. Ya 1 juta lebih, tahulah orang saya terima juga kok. Iyalah PMB. Jadi pemimpin ini yang kita harapkan, dia tidak cerdas otaknya, tapi tajam hatinya. Dia kalau diperhatikan ulama, dia rangkul ulama. Ya saya tidak kampanye, mohon maaf Pak Lurah, saya tidak kampanye. Tapi ini orang baik, ya, jelas-jelas nyata. Nah kalau kita yang lain lagi, program yang lain kita dukung, dan dia program tidak kita dukung, zolim kita jadi rakyat. Ini apa wujudnya? Wa atillah wa atir rasul wa uli amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin yang berkuasa, yang berdaulat. Baru mantap kita. Jangan pula jadi polisi nangkap ulama. Tuh tangkap aja tuh Habib Rizik, alhamdulillah terlepas dari persoalan apa. Yang jelas itu ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau kita tidak cinta ulama, tak ikut ulama, mau ikut siapa lagi? Ya, Buya Hamka, ya, ada orang awak di sini. Buya Hamka itu enggak ada tanding nah ulama-ulama hari ini, hanya Habib Rizik yang betul-betul beriman dan betul-betul mantap akidahnya. Itu model-model Umar ibnu Khattab itu, kuat keyakinan, tak goyah dia. Ya banyak kadang-kadang ustadz begitu masuk istana dibelai-belai baunya, udah remang-remang hukumnya ditanya. Buya Hamka katakan Bung Karno, haram ini hukumnya. Mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram. Itu Buya Hamka. Buya Hamka itu dilahirkan di Sumatera Barat, orang awak. Dia dipenjarakan Bung Karno. Tapi ketika dia keluar, Bung Karno tulis surat, bilang sama Buya, kalau saya meninggal, tolong Buya yang sholatkan jenazah saya. Mana Pak? Kalau saya mungkin bisa dendam dia. Ya, bisa dendam. Sudah sakit saya masuk penjara. Sampai konon kabarnya karena ulama dijaga oleh Allah. Ketika di-storm tubuhnya itu, listrik kota Jakarta, satu kota Jakarta mati padam semua. Itu koromahnya ulama. Maka kita perlu anak-anak kita lahirkan tidak salah. Tadi baca Qurannya bagus. Tapi dia juga punya wawasan ke-Islam yang bagus. Seperti sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali, Umar ibnu Khattab, bagaimana membela Rasulullah ketika beliau
hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita harapkan hari ini. Kalau enggak kita kena ancam. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Kenapa? Waquduhan nasi wal hijara uiddat lil kafirin. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Kenapa? Waquduhan nasi wal hijara uiddat lil kafirin. Sungguh bahan bakar itu terbuat dari manusia dan batu untuk membakar orang-orang kafir. Beruntung Bu kita nih hari ini. Betul sungguh. Demi Allah, wallah kita beruntung, bersyukur kita. Nabi Nuh tadi istri tidak ikut. Anaknya kafir Kan'an. Nabi Muhammad pamannya siapa? Hah? Pamannya itu Abu Lahab, Abu Jahal. Nama Abu Jahal yang sebenarnya itu nama glamour. Abu Jahal itu nama sebenarnya Umar ibnu Isam kalau saya tidak salah. Ya? Hah? Siapa Abu Jahal? Ya, ya pokoknya itulah ya. Nah, yang jelas tahu tadi saya buka kitab Umar. Namanya Umar. Namanya sebenarnya Abu Lahab. Ya, kita tidak ingin ada orang-orang munafik di kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia ini pintar, dia cerdas, dipakai oleh orang sehingga agama dijual. Ya, makanya kemarin orang belakang Padang masuk polisi 10 orang, lulus tes polisi lulus. Ya, saya kasih ceramah. Ya, kalau kau jadi polisi, polisi yang beriman kepada Allah, kau dekat dengan ulama, kau berjuang dengan ulama, jangan kau tangkap ulama. Ya, tak akan berkah hidupmu. Ya, makanya orang yang baik itu orang yang selalu dekat dengan ustadz. Kalau saya tak usah dekat-dekat, ya. Saya tak perlu dekat. Ya, kayak ini kalau Pak Rudi bilang separuh ustadz, separuh umara. Ya, tetapi girah yang harus kita bangun. Rasul bagaimana membangun peradaban? Rasul bangun masjid dulu. Makanya hebat ini. Ini mic-nya bagus Pak. Jadi kayaknya saya sakit, hilang sakit dan saya tak akan berhenti nih. Sebelum diberhentikan. Ya, saya tak akan berhenti. Saya kesal kemarin saya khutbah Jumat, saya tak sebut masjidnya. Mic-nya enggak, saya cenderung mekik, sakit saya. Ya, makanya masjid ini pengurusnya hebat ini ya. Sound system itu penting. Pak Rudi itu sampai bawa sound systemnya ya. Sebab kalau kita komunikasi ini tidak dengar itu percuma hasilnya. Saya kemarin khutbah ramai orang di masjid ya di atas bukit sana tuh. Tapi suara mic ini tuh tidak jelas. Ya, kesal juga. Anda sekarang nih jumpa mic yang jelas. Tak bakal berhenti saya nih. Ini jam berapa sekarang? Ada 40 menit. Jadi apa yang harus tindakan penyelamatan adalah anak-anak kita. Intinya kalau dianalogkan sekarang ini, anak kita harus diselamatkan Pak. Karena anak itu baru ngambil wudhu saja, dosa-dosa bapaknya dan mamanya, dosa ibunya, dosa abinya, dosa uminya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru belajar wudhu, apalagi dia hafal Quran, hafiz Quran. Satu orang anak yang hafal Quran, 10 dari keluarganya dihindarkan dari azab kubur. Selamat dari azab kubur lantaran satu orang anak yang hafal Quran. Ya, apakah 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz? Adalah anak yang hafal Quran, mak dan bapaknya, ayah dan ibunya, abi dan uminya, dedi, papinya itu diampunkan dosa-dosanya. Ya, dia hafal Quran, Allah jamin tidak akan disiksa di alam kubur. Nah ini, mau tak ibu? Bu, mau? Nah itu sebab dukung suami kerja, sholat duha, kebangun tengah malam. Tadi saya dah kasih contoh, nggak bisa diterima. Jakarta itu yang memutuskan, nggak bisa diterima. Anak saya ngeluh mau nangis, nak kau laki-laki nak, Arzizal, kau adalah pemimpin nak, kenapa kau cengeng gini nak? Kau bangkitkan semangat, neteskan air mata di tengah malam nak, kau minta kepada Allah, curhat kepada Allah, insya Allah. Saya telepon, nak bangun tahajud nak ya, bangun dia. Begitu diangkatkan tangan, kau dah neteskan air mata, netes. Nah, kau jangan pula pakai minyak kampak itu kan, teteskan dia pula kan, nangis dia kan. Tapi betul-betul Pak, saya terserah Pak, mau dari Pertamina tukang sapu lah, yang penting saya kerja Pak. Ada apa nak, kau ambisi betul? Saya nak kawin. Dia nak kawin, dia sudah pacaran itu sekian, hampir dia sudah sudah meminang, ya tahun depan dia harus nikah.
Nanti saya nak undang ibu-ibu datang ke belakang padang ya. Kita makan, minum kopi. Tapi jangan bawa pula satu kampung ini, satu RT, 2 RT, demam gitu. Kalau mau, bapak-bapak, itu tempat tinggal saya tuh. Kalau ke sana pas saya ditugas, lalu jadi lurah, ya kita ngopi-ngopi di sana. Kita ingin memperkuat tali silaturahim. Ini pindah itu kata Nabi adalah sebuah sikap yang harus dibangun. Kebijakan yang diambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perpindahan dari berbuat yang tidak baik, berbuat yang baik. Ibu ayun anak misalnya, ndak usah lagi nyanyi. Mabuk lagi, mabuk lagi. Anak pun jawab, iya. Ada pula seorang ibu tu nyanyi, ngayunkan anaknya itu. Mabuk lagi, mabuk lagi. Kenapa? Itu besar anak jadi pemabuk. Tahu pemabuk? Minum alkohol, mabuk dia. Jadi sekarang kan narkoba itu. Jadi anak itu begitu dia lahir, yang laki-laki diazankan, yang perempuan dia komatkan. Selalu membisikkan anak itu dengan kalimat-kalimat yang bagus. La ilaha illallah. Inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu mengemban sebuah amanah, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada lain kesembah melainkan Allah. Artinya apa? Itu kalau orang meninggal apa yang dibisikkan? Pasti kalimat tauhid. La ilaha illallah. Berdosa, kita lihat sendiri. Berdosa ayahnya. Tak pernah solat, tak pernah puasa, pelit, kedekut, sepiri, macam-macam. Tapi karena anaknya ya membisikkan di telinganya. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Anak yang soleh begitu menghembuskan napasnya yang terakhir. Ayah, saya belum dapat membalas jasa ayah. Saya belum dapat balas jasa ibu. Saya bisikkan ayah. Lidah sudah kaku, berbuih keluar dari mulutnya. Anaknya, ya, la ilaha illallah. Pasti orang tua, la ilaha illallah. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang kita harapkan kepada anak. Orang tua ini besarkan jadi sarjana, dia jadi pejabat dia. Kita tidak berharap dari hartanya. Dia tidak perlu bantu kita. Tapi ketika dia bantu kain sarung sehelai jadi hari raya, bangganya bukan main. Dan anak saya itu baru kerja dapat uang 6 juta, langsung diajak keluarganya sebuah tuh makan minum di kedai kopi Ameng itu. Itulah hasil. Iya, saya ini kan bapak saya orang Flores. Itu kalau didiknya keras, ya mana nampak saya orang Melayu nih. Ya, ada nampak orang Melayu. Hitam. Makanya dipantun dari itu hitam. Pak hitam. Tapi saya ingin kasih tahu aja ya, kata Nabi, jangan memanggil orang itu sesuai dengan fisiknya. Misalnya ada ibu-ibu ya, dipanggil di kampung-kampung tuh, oh mak hitam. Jangan, tak boleh. Tidak boleh. Syirik itu, ya. Oh Pak Hitam. Ya, Pak Hitam tak boleh. Ada pula yang rongak giginya. Oh Pak Rongak. Ada dapat ikan, adalah 1 ekor 2 ekor. Di kampung itu. Tanya lagi dengan orang Jawa, Pak Ete, mau Pak Lek mau kemana? Kerja. Tanya lagi dengan orang Padang Minang, nak kemana? Ibu itu hitam manis. Jangan bilang hitam, enggak lah, saya tak bilang. Tanya dengan orang Jawa mau kerja, tanya dengan orang Minang mau kemana Pak Ete? Mau cari piti. Kena dengan orang Melayu, kemana Pak Cik? Tak ada, tak pernah ada orang Melayu itu dari dulu, ya. Jadi kita belajar sebuah kehidupan, ya intinya pada hari ini bangun komunikasi yang bagus, harus didokrinkan anak. Nah, ini bapakmu Islam, atokmu Islam, 7 keturunan kita Islam. Kita orang Minang nak, ya adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Nah, kita ini Jawa santri. Nah, kita ini orang Flores tapi kita mayoritas Islam. Nah, kau harus cinta kepada Allah, kau cinta kepada Muhammad dan kau harus paham Al-Quran supaya kan kau masuk surga sama-sama ayah dan bapakmu. Jangan karena engkau nak ayah dan abimu, abi dan umimu dicampakkan ke dalam neraka. Itu ayat tadi mengingatkan kepada kita semua. Allah itu untuk orang Islam tak pernah kata neraka di situ. Banyak surga,
Tapi ketika orang kafir, waquduhan nasi wal hijarah uiddat lil kafirin. Bukan bakar orang Islam. Bahan bakar api neraka terbuat dari manusia dan batu untuk membakar uiddat lil kafirin, orang kafir. Allah tak pernah cerita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau Bapak tanya hijrah, itu memang Rasul memang sangat luar biasa mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa itu kaum Muhajirin? Adalah orang pendatang. Siapa orang yang tempatan? Adalah kaum Ansar. Jadi jangan mentang-mentang itu orang tempatan, kau pendatang, jangan coba-coba kau dengan orang tempatan. Ini perpat nih, nggak boleh gitu pula. Jadi kita harus kompak bersatu, ya, membangun ukhuwah Islamiyah. Rasul sebelum itu membangun masjid sebagai pusat peradaban. Jadi masjid ini tidak sekedar solat, tapi masjid ini juga menjadikan tempat berpikir bagaimana ekonomi. Ya, ekonomi bagus, anak bisa sekolah. Jadi kalau kita tahu fungsi kemasjidan itu, ada orang sekitar di masjid ini tidak mampu misalnya, itu Rasul yang katakan, ada orang yang tidak mampu di sekitar putus sekolah, masjid keluarkan duit kasih dia untuk sekolah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Minang, mengsekolahkan Muhammad Nasir, Buya Hamka. Iya. Ini kita tidak bangun nak masjid, ini belum lagi. Tidak, kalau ada anak-anak kita yang putus sekolah, sekolahkan. Ya, sekolahkan di masjid, sekolahkan di mahat. Kalau dia balik, dia jadi imam. Bacaan bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pak, menetes air mata kita, tak sia-sia kita besarkan anak kita jadi juga anak yang soleh. Kita pun berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Saya pikir itu saja kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, saya kata yang orang 02 bilang, abang itu ya orang Jawa, dia panggil saya abang. Abang itu kalau sudah pegang mic itu ya ceramah, hilang tuh sakitnya, demam pun hilang. Ternyata doanya betul. Ya, saya tadi sakit berat itu, panas Pak, udah hilang sakit saya. Ini berkat doa istri yang soleha. Jadi harus jaga istri kita Pak ya. Ibu juga gitu Bu, supaya senangkan suami. Besok kalau suami pulang ke rumah, jangan tanya duit. Ambil buka bajunya, lap keringatnya, ya. Kemudian kalau dia mandi, masukkan ke kamar mandi, cari air hangat, ya, lap keringatnya itu, lap badannya. Ibu-ibu pulang nanti praktekkan gitu, ya. Sampai ke rumah, bapak tanya, kenapa Bu, dah buang tebiat ke? Tak pernah gitu kan? Tapi disunahkan. Ibu-ibu tuh jangan sok-sok pakai pakaian yang tebal-tebal gitu, nggak boleh, nggak boleh. Bagaimana dapat nilai ibadah? Pandang suami itu, tampilkan dengan menggunakan pakaian yang tipis-tipis. Bukan porno dia ngomong. Iya, supaya suami itu betah. Ini orang balik, ini daster yang dah, maaf ya, daster sudah lama ya. Mulutnya harus digosok supaya wangi. Karena salah seorang suami yang selalu betah di rumah, wow mulutnya tuh enak dicium. Ya, itu sunnah itu Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu saja. Demikian saya akhiri dengan mengucapkan, ada doa. Siapa yang doa? Saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa aqibatul muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat al-ahya minhum al-amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang di dalamnya penghidupan kami, perbaikilah akhirat kami yang padanya kami kembali, jadikanlah mati itu sebagai tempat istirahat bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pemilik pengampunan. Ya Ghaffar, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah anak dan istri kami sedap dipandang mata, senang di hati. Ya Allah, takdirkanlah anak-anak kami yang selalu rukuk dan sujud istiqamah beribadah kepadamu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Ya Allah, berkahkanlah hidup kami. Ya Allah, jemaah kami. Ya Allah, semoga hidup kami berakhir. Ya Allah, saat kami menghembuskan napas yang terakhir. Ya Allah, dengan amalan kami selalu duduk di majlis taklim seperti ini. Ya Allah, dalam majlis-majlis ini. Ya Allah, kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Ya Ghaffar, ya Jabbar, ya Aziz, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.